Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an, keimanan terhadap Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Karena dengan mengimani Al-Quran, kaum muslimin akan terdorong untuk mengamalkan Al-Quran, menjalani kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi bagian yang sangat vital, bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Mengetahui hal ini, tentu saja orang-orang yang membenci Islam akan mencari berbagai macam cara untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Karena itu, mereka berusaha untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap Al-Quran. Mengenai hal ini, Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam menjelaskan tentang bagaimana agar kaum muslimin ini mengimani Al-Quran dengan seyakin-yakinnya. Beliau berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajukan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran adalah buatan orang Arab, karena faktanya Al-Quran berbahasa Arab. Kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi, pasti akan menjumpai Al-Quran itu berbahasa Arab, ditulis dengan tulisan Arab. Kemudian kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu adalah karya Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk sampai pada kebenaran yang sebenar-benarnya, maka kemungkinan-kemungkinan atau 3 kemungkinan ini semuanya harus diuji. Pertama, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinan orang Arab, maka kita harus menguji, benarkah demikian? Ternyata di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang isinya adalah menantang orang-orang Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Misalnya di dalam surat Hud ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul fa'tu bi'asyri suwarim mislihi. Katakan Muhammad, datangkanlah yang menyerupai Al-Quran, 10 surat saja yang menyerupai Al-Quran. Ternyata tantangan ini tidak bisa dipenuhi oleh orang Arab. Kemudian Allah menurunkan tantangannya. Di dalam surat Yunus Allah berfirman, qul fa'tu bisuratim mislihi. Katakanlah, datangkan yang 1 surat saja yang menyerupai Al-Quran. Ternyata dari tantangan-tantangan ini orang Arab tidak dapat membuat. Mereka sudah berusaha untuk menjawab tantangan Allah ini dengan berusaha untuk membuat Al-Quran tandingan, membuat surat-surat tandingan, tetapi gagal. Mereka semua gagal. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini kemungkinan yang pertama ini adalah kemungkinan yang batil. Kemungkinan yang batil. Kenapa? Karena ternyata mereka gagal menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad SAW. Ini secara rasional tampaknya rasional,
karena yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita renungkan, Nabi Muhammad itu adalah bagian dari orang Arab itu sendiri. Artinya ya, kalau Allah itu menantang orang Arab ya, pada hakikatnya Allah juga menantang Nabi Muhammad itu sendiri, karena Nabi Muhammad itu adalah bagian dari orang Arab. Kemudian ya, alasan berikutnya ya, ternyata setiap Al-Quran itu turun dan kemudian Rasulullah Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya ya, pada saat itu pula beliau menyampaikan hadis ya. Menurut para ulama ya, bahasa atau gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis itu berbeda ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin kalau misalnya Al-Quran itu adalah dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagaimanapun usaha keras seseorang untuk membuat berbagai macam gaya bahasa ya, itu pasti tidak bisa ya. Karena gaya bahasa itu adalah karakter, bagian dari karakter seseorang. Nah, padahal gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis berbeda. Kemudian kita juga bisa melihat ya, kenyataannya bahkan orang Arab sendiri tidak pernah menuduh bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya tuduhan mereka adalah bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang yang bernama Jabir kepada Nabi Muhammad. Dan mengenai hal ini Allah telah menjawab tuduhan mereka itu. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin." Sungguh kami mengetahui, kata Allah, annahum yaquluna, mereka mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang kepada Nabi Muhammad. Padahal ya, orang yang dituduh Rasulullah belajar kepadanya itu berbahasa ajam, berbahasa non-Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal dan Al-Quran ini, Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa Arab yang jelas. Nah, dari bantahan-bantahan ya, Al-Quran ini, dari segala macam reasoning, alasan-alasan ini, jelas bahwa Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad. Nah, dengan demikian kemungkinan yang pertama bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab batil. Kemungkinan yang kedua bahwa Al-Quran itu adalah karya Nabi Muhammad juga kemungkinan yang batil. Maka satu-satunya kemungkinan yang benar itu adalah Al-Quran memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ya, apa yang ada di dalam Al-Quran dapat dipastikan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik menurut kita itu masuk akal ya, atau tidak masuk akal karena kita tidak bisa mengindranya. Misalnya Al-Quran itu berbicara tentang hal-hal gaib, tentang surga, neraka, malaikat dan sebagainya. Itu semua adalah hak, itu semua adalah kebenaran yang harus kita terima. Begitu pula semua perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran harus kita yakini dan harus kita amalkan. Dengan demikian maka kita telah menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk yang akan membimbing kita sehingga kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman tidak ada kebahagiaan tertinggi selain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya akan didapat apabila kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.